Hello pet lovers, welcome back to my channel. Kali ini video tentang penyakit pada anjing. Seperti makhluk hidup lainnya, anjing juga bisa mengalami berbagai penyakit, baik yang ringan hingga serius. Dalam merawat anjing, penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis penyakit yang mungkin dialami anjing agar tahu cara mengantisipasi hingga mengatasinya ataupun segera membawanya ke dokter hewan. Apa saja itu? Simak video ini sampai habis. Yang pertama, parvovirus. Parvovirus adalah salah satu penyakit mematikan pada anjing yang membutuhkan perhatian medis segera. Gejala penyakit pada anjing ini dapat muncul secara tiba-tiba yang meliputi diare berdarah, muntah, lemas, demam, penurunan berat badan, nyeri perut hingga dehidrasi. Penyebaran virus ini bisa melalui kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi atau kontak tidak langsung dengan feses yang terinfeksi. Virus ini juga dapat bertahan lama di lingkungan seperti di tanah atau pada benda yang terkontaminasi. Jika Anda memelihara anjing, penting untuk melakukan vaksinasi pada anjing Anda. Sebab anjing yang tidak divaksinasi atau memiliki sistem kekebalan yang lemah juga beresiko sangat tinggi. Dan yang kedua adalah distemper. Distemper juga dikenal sebagai virus yang sangat menular dan sering mematikan. Virus ini mempengaruhi sistem tubuh pada anjing, termasuk sistem pernapasan, pencernaan. Virus ini dapat menyebar melalui udara dari anjing yang terinfeksi saat batuk atau bersin. Selain itu, virus ini dapat menyebar melalui benda yang terkontaminasi. Penyakit ini dapat menyerang anjing dari segala usia. Gejala distemper bisa bervariasi tergantung pada tahap infeksi dan organ yang terkena, diantaranya batuk, muntah, kejang, dan penebalan kulit pada hidung dan bantalan kaki. Dan yang ketiga adalah kennel cough atau batu anjing. Kennel cough atau batu anjing adalah penyakit pernapasan yang sangat menular pada anjing. Kennel cough ini sangat menular dan dapat menyebar melalui kontak langsung. Maka dari itu, penyakit ini sering terjadi di tempat-tempat di mana banyak anjing berkumpul, seperti penampungan hewan, tempat penitipan hewan, dan pameran anjing. Gejala yang muncul umumnya berupa batuk kering dan terkadang disertai gejala ringan lainnya. Waspadai anjing kamu ya, pet lover. Penyakit yang keempat yaitu leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit bakteri yang dapat menyerang anjing dan juga manusia. Pet lovers, penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai gejala yang bervariasi dari ringan hingga berat dan dapat mempengaruhi banyak organ termasuk hati dan ginjal. Gejala meliputi demam, muntah, lemas, diare, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, nyeri otot, penyakit kuning, sering buang air kecil, hingga gagal ginjal. Penyakit ini sering ditemukan di daerah beriklim tropis dan subtropis. Anjing dapat terinfeksi dengan meminum air yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi atau kontak langsung dengan urin darah atau jaringan hewan yang terinfeksi. Bakteri juga dapat masuk melalui luka atau goresan pada kulit. Dan yang kelima yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit pada anjing bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, alergi, parasit, gangguan hormonal, dan masalah lingkungan. Terkadang penyakit kulit bisa berupa dermatitis seborrheic, yaitu kondisi kulit kronis yang bisa menyebabkan kulit kering atau berminyak tergantung jenisnya. Pada kondisi yang parah, penyakit kulit juga bisa disebabkan oleh gangguan hormonal. Ya pet lover, sama seperti manusia juga, penyakit kulit ada tergantung hormonal juga. Dan yang keenam adalah penyakit rabies. Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit yang sangat serius dan selalu berakibat fatal jika gejalanya sudah muncul. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies dan ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Virus rabies sangat mematikan dan menyerang sistem saraf pusat anjing dan mamalia lainnya termasuk manusia.
Virus ini terdapat di dalam air liur hewan yang terinfeksi dan bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan atau luka terbuka. Maka dari itu penularan virus biasanya terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Gejala rabies pada anjing yang tertular rabies dapat meliputi perilaku tidak terkendali, ketakutan terhadap air dan udara, kelumpuhan otot, hingga koma sebelum pada akhirnya menyebabkan kematian akibat gagal nafas. Tapi rabies bukan hanya melalui anjing ya, pet lovers. Dan yang ketujuh yaitu penyakit diabetes. Diabetes pada anjing adalah kondisi serius yang terjadi ketika tubuh anjing tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah yang tinggi yang jika tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Wah, seperti manusia aja ya pet lovers. Ada dua jenis utama diabetes pada anjing, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Namun, diabetes tipe 1 adalah yang paling umum pada anjing. Beberapa ras atau jenis anjing tertentu lebih rentan terhadap diabetes. Kegemukan juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan resiko diabetes pada anjing. Dan yang kedelapan, penyakit jantung. Seperti penyakit jantung pada manusia, penyakit jantung pada anjing adalah kondisi serius sehingga membutuhkan diagnosis yang tepat dan perawatan yang sesuai. Ada beberapa jenis penyakit jantung yang umum terjadi pada anjing, termasuk penyakit jantung bawaan, penyakit jantung degeneratif, dan kondisi lain yang mempengaruhi fungsi jantung. Gejala penyakit jantung pada anjing dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahannya. Namun beberapa gejala yang umum meliputi batuk, kelelahan atau lesu, peningkatan nafsu makan, penurunan berat badan, dan kehilangan kesadaran. Dan juga biasanya ini semakin umur anjing kita bertambah, semakin rentan terkena penyakit jantung ini ya pet lovers. Yang kesembilan, hipertensi. Hipertensi pada anjing adalah kondisi di mana tekanan darah anjing menjadi tinggi secara patologis. Hipertensi pada anjing dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit endokrin, dan obesitas. Pada anjing, gejala hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas pada tahap awal. Namun, gejala yang mungkin terjadi jika tekanan darah sudah sangat tinggi atau jika ada komplikasi lain. Gejala tersebut dapat meliputi perubahan perilaku, gangguan penglihatan, dan nyeri kepala atau kecemasan. Ya, pet lovers. Yang ke-10, limfoma. Limfoma pada anjing adalah jenis kanker yang berasal dari sel-sel limfoid, yaitu jenis sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ini adalah salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi pada anjing dan dapat terjadi di berbagai bagian tubuh termasuk kelenjar getah bening, hati, limpa, sumsum tulang, kulit, dan organ lainnya. Penyebab pasti limfoma pada anjing tidak selalu jelas. Gejala limfoma pada anjing bervariasi tergantung pada lokasi dan stadium penyakit. Namun gejala tersebut dapat mencakup pembengkakan kelenjar getah bening yang teraba jelas, penurunan berat badan, kelelahan atau lesu, kehilangan nafsu makan, demam hingga muntah atau diare. Wow, seram juga ya pet lovers. Dan penyakit yang ke-11 adalah katarak. Katarak pada anjing adalah kondisi di mana lensa mata menjadi kabur sehingga menghalangi cahaya untuk mencapai retina dengan jelas. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan kabur atau bahkan hilang secara bertahap. Katarak pada anjing bisa disebabkan oleh beberapa faktor termasuk usia tua dan cedera pada mata. Namun katarak juga dapat dipengaruhi oleh kondisi genetik dan lebih rentan terjadi pada beberapa ras anjing. Seperti pada manusia, tanda khas katarak pada anjing dapat terlihat saat lensa mata menjadi kabur dan berwarna putih atau keabu-abuan.
Yang ke-12, cacingan. Ya, cacingan paling sering dijumpai pada anjing ya, pet lover. Sama juga seperti manusia. Cacingan pada anjing juga itu sering pada saat anjing masih balita, masih bayi. Nah, solusi untuk cacingan ini yaitu menjaga kebersihan anjing, menjaga kebersihan makanan anjing, dan juga rutin memberikan anjing obat cacing. Nah, itu dia tadi video jenis-jenis penyakit pada anjing. Semoga video kali ini memberikan kamu banyak manfaat dan informasi. Jangan lupa support terus channel ini. Nantikan terus video-video selanjutnya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya le. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat selalu. Bye-bye. Thank you. Thanks for watching guys. See you on next video. Don't forget to like, comment, and subscribe.